Sikap Nezio sebenarnya mencerminkan niat yang lebih kuat dari para dewa di belakangnya. Apa maksudmu? Aku membiarkan iblis pergi, dan mereka tidak berencana untuk menghakimiku. Sebaliknya, mereka memberitahu tongkat dewa tua bahwa aku memiliki motif tersembunyi. Ini untuk mengujiku terlebih dahulu dan memperhatikan setiap pindah dulu. Qin Yichen tidak bodoh, dan segera menebak niat para dewa. Bagaimanapun, kekuatan para dewa jauh melebihi dia, tetapi dia tidak menghubunginya untuk pertama kalinya. Secara alami, dia ingin menguji secara diam-diam terlebih dahulu. Namun, kekuatan para dewa terletak pada kenyataan bahwa godaan ini tidak perlu disembunyikan darinya, dan langsung biarkan dia mengerti melalui mulut Kasa. Qin Yichen mengerutkan kening lagi. Di alam semesta ini, dia sangat tidak nyaman. Dia hanya merasa bahwa setiap pori di tubuhnya tidak bisa rileks, seolah-olah dia diawasi sepanjang waktu. Menatap Kasa, yang tidak berani bangun, Qin Yichen menahan amarahnya dengan napas lega. Sekarang tampaknya tongkat dewa tua ini tidak berbahaya kecuali dicuci otaknya secara serius. Tetapi Qin Yichen dapat melihat bahwa tongkat dewa tua ini telah menjadi pemimpin dan yang disebut pelayan dewa Guangming selama bertahun-tahun, dan telah menempatkan dirinya di atas orang percaya lainnya. Selain itu, Qin Yichen tidak memukulnya ketika dia berpikir bahwa Ana tidak bergerak sama sekali. Gada dewa tua, kamu bisa melakukannya. Tampaknya sangat mulia untuk menghasut muridmu untuk mengkhianati tubuhnya dan menyihirnya. Qin Yichen mengambil Kasa lagi dan meninju tongkat dewa tua itu. Pukulannya tidak berat, tetapi yang terakhir cukup meringkuk untuk menyerang, dan hanya merasa bahwa organ internalnya akan pecah. Pada akhirnya, Dewa Tertinggi, Anda, merupakan kehormatan besar bagi Anda untuk datang ke sini. Kejang-kejang pemukulan Kasa, tetapi masih berusaha memeras wajah Saleh. Qin Yichen mengangkat bagian depan tinjunya lagi, tetapi tidak jatuh. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tongkat dewa tua ini. Jika Kasa benar-benar memiliki pikiran berbahaya untuk membiarkan murid perempuan dikhianati demi kemuliaan, tinjunya tidak akan memiliki beban sedikit pun. Tetapi yang membuat Qin Yichen khawatir adalah tongkat dewa tua ini benar-benar merasakan betapa mulianya ini. Menggunakan murid untuk merayu orang percaya lainnya adalah 7 dosa mematikan. Melayani Tuhan adalah kemuliaan besar. Qin Yichen mencibir 2 kali, membuat wajah Kasa sangat malu. Tetapi segera dia dilemparkan ke tanah oleh yang pertama lagi. Melihat Kasa, Qin Yichen tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Tongkat sihir tua ini tidak dapat membantu, kecuali ingatannya hancur dan dibentuk kembali. Tetapi dia tidak begitu santai dan berkewajiban. Aku belum bertanya padamu, mengapa kamu tertawa begitu bahagia barusan? Manfaat apa yang telah diberikan tuanmu padamu? Ketika sampai pada ini, Kasa tampaknya tidak memiliki rasa sakit di sekujur tubuh, dan wajah tuannya secerah krisan. Tentu saja, saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Dewa Tertinggi yang agung. Ini memang hadiah yang luar biasa. Tuanku berkata, kali ini pertempuran cawan suci. Izinkan aku untuk berpartisipasi atas nama Dewa Cahaya. Pertempuran cawan suci. Qin Yichen mengangkat alisnya, dan Kasa menyebutkan masalah ini dengan gemetar dan mengobrol tanpa henti. Ya, Dewa Tertinggi yang agung. Ini adalah kesempatan untuk menyaksikan roh-roh kepahlawanan. Selama aku bisa memenangkan kemuliaan Dewa Cahaya, aku akan diberi hadiah. Dan kali ini, Dewa Tertinggi akan memimpinmu. Atau, mungkin, akan ada kesempatan untuk memenangkan Holy Grail. Tunggu. Qin Yichen tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Saya yang memimpinnya? Kapan saya mengatakan bahwa saya ingin pergi dengan Anda? Kasa terkejut, tetapi kemudian tersenyum. Karena kamu yang membimbingku. Aku pikir ini adalah hadiah yang bagus. Qin Yichen dengan tegas berkata, aku bertanya padamu, kapan aku akan pergi denganmu? Qin Yichen tidak tertarik pada apa yang disebut pertempuran cawan suci. Dan dia, yang telah diperhatikan oleh para dewa, tidak lagi ingin menimbulkan masalah. Kasa tidak berani menghadapi ketidakpuasan Qin Yichen. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, Tuanku berkata, ini adalah pengaturan Dewa Perang. Tuanku juga mengatakan bahwa jika Anda tidak mau kepada Dewa Tertinggi, Anda bisa pergi dan berdiskusi dengan Dewa Perang. Dewa Perang? Ares. Melihat Kasa mengangguk, Qin Yichen tidak bisa menahan napas. Pada akhirnya, dia masih tidak melarikan diri. Begitu kaki depan mengintai dirinya sendiri, kaki belakang sudah diatur untuk godaan. Jelas, Ares benar-benar tahu bahwa dia bukan Dewa Tertinggi. Alasan mengatakan ini hanya untuk mengatakan kepada Kasa, tetapi juga untuk mengatakan pada dirinya sendiri. Bahkan jika Qin Yichen memahaminya dengan cermat, Ares tampaknya bermaksud bahwa jika dia menyetujui apa yang disebut identitas Dewa Tertinggi, maka itu akan setara dengan pernyataan. Tetapi jika dia benar-benar setuju, dia tidak akan memiliki hak untuk menolak pengaturan Ares, 12 dewa penguasa Olympus, dan mendikte posisinya sebagai kaisar, yaitu penguasa para dewa. Ini untuk saya pilih sendiri. Qin Yichen menyadari bahwa itu salah. Apakah ini semacam ajakan? Ini adalah jenis peringatan lain. Ares dengan jelas mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia telah memperhatikan, sehingga dia bisa berpikir jernih.
Kasa masih tertawa terbahak-bahak, bahkan tidak bisa berhenti bangga. Jadi Qin Yichen ingin memberinya pukulan. Qin Yichen benar-benar memberikannya. Jadi Kasa berubah dari tertawa liar menjadi meratap sambil memegangi hidungnya. Menarik, coba uji saya dengan cara ini. Coba dulu apakah saya mau menyerah. Jeritan Kasa malah membuat Qin Yichen berpikir dengan tenang. Dia menyadari bahwa jika dia benar-benar percaya pada alam semesta ini, maka bisa menerima penghargaan Ares seperti sebuah hadiah. Sudah terlambat untuk bersyukur, bagaimana bisa dia menolak? Dan selama dia menunjukkan sikap tidak mau, itu sudah cukup untuk membuat para dewa berubah dari godaan menjadi tidak bahagia dan bahkan marah. Selama itu tidak diakui oleh alam dewa, ketuhanan tidak diizinkan. Qin Yichen merasa sakit kepala memikirkan monopoli mengerikan yang tersembunyi secara berurutan. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mengambil keputusan terlebih dahulu, melihat perubahannya, dan melihat apakah dia bisa menemukan kompromi yang tidak akan setia kepada para dewa atau bermusuhan dengan mereka. Memikirkan hal ini, Qin Yichen menepuk pundak Kasa. Ceritakan dulu, segala sesuatu tentang pertempuran cawan suci. Kasa sedikit takut. Bukankah dewa kebijaksanaan harus lembut dan tenang? Mengapa dewa tertinggi ini begitu kejam sehingga dia selalu menggunakan hukuman untuk memacunya? Dan dia sama sekali tidak sopan. Tetapi tampaknya berkat pukulan Qin Yichen barusan, Kasa telah lupa untuk mempertimbangkan bagaimana yang pertama. Sebagai dewa kebijaksanaan, mungkin tidak mengetahui pertempuran cawan suci. Pertempuran cawan suci adalah pengalaman di batu gunung Olympus. Ini adalah ujian para dewa untuk semua makhluk hidup. Di sana, kita bisa bertarung berdampingan dengan jiwa-jiwa heroik, dan pemenang yang paling saleh bisa mendapatkan hadiahnya. Dari para dewa. Berkat. Setelah serangkaian perkenalan yang tidak masuk akal oleh Kasa, Qin Yichen akhirnya tahu sesuatu tentang pertempuran cawan suci. Mungkin, setiap 1000 tahun, alam dewa akan memimpin sebuah pengalaman. Kandidat untuk pengalaman dipilih oleh alam dewa. Dan setiap kali, 7 orang yang disebut orang percaya yang paling taat akan berpartisipasi. 7 orang percaya mempraktekkan keberanian, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam sebuah batu yang dijatuhkan oleh Olympus.